Saya tumor ganas stadium 4. Di situ mental saya sudah benar-benar drop. Jadi semakin lama makin sakit, makin lama makin sakit. Berarti ajalku sudah dekat. Echa dan istri sempat mengalami pergumulan yang berat. Bagaimana kalian melewatinya berdua gitu? Ini mungkin jawaban yang tidak terlalu menyenangkan, tapi kenyataannya kita tidak melewatinya selalu berdua sih. Sulit diungkapkan dengan kata-kata, tapi ada beberapa hal yang kita nggak perlu ngerti, cukup dijalanin aja, lewat juga. Pernahkah kita mempertanyakan Tuhan dalam hidup kita? Kita merasakan Dia sangat jauh dari kita. Dan bahkan kita merasa berjalan sendirian dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Masihkah kita percaya bahwa Tuhan memegang kendali dalam setiap kehidupan kita? Sama seperti sahabat kita yang satu ini. Penyakit tumor ganas menggerogoti hidupnya. Namun apakah itu berarti masa depannya hancur dan hilang? Mari kita saksikan kisah yang berikut ini. Saya tumor ganas stadium 4. Di situ mental saya sudah benar-benar drop. Saya merasakan sakit di dada, menusuk sampai ke belakang. Itu yang saya rasakan duluan. Jadi waktu itu saya berobat ke dokter umum. Dokter umum bilang bahwa itu adalah TB. Sehingga saya dikasih obat TB. Saya konsumsi obat TB itu sampai hampir setahun. Jadi semakin lama makin sakit, makin lama makin sakit. Aku bilang sama istri, wah ini kenapa ya? Baru kami putuskan berobatlah dulu ke spesialis paru. Di rongsen baru kelihatan bahwa itu ada kecurigaan bahwa itu tumor, masih kecurigaan tumor. Sehingga dirujuk untuk CT scan. Setelah CT scan itu baru ketahuan bahwa saya ada menderita tumor di paru-paru. Setelah divonis tumor, baru dilakukan biopsi. Di biopsi baru ditentukan bahwa ini tumor ganas stadium 4. Di situ mental saya sudah benar-benar drop. Berarti ajalku sudah dekat. Kalau saya pribadi, setelah mendengar suami sakit seperti itu, dia bawa berita pulang ke rumah, saya terdiam. Tapi berpikir kok bisa gitu ya, kok bisa. Ya udah terima aja, saya bilang terima, saya peluk, nangis berdua itu kan. Nggak bisa dibohongin kalau kita itu kan kok bisa gitu, kok bisa. Kok Tuhan kasih seperti ini. Sebelum dia terkena sakit itu memang saya udah mulai tadinya jauh dari Tuhan gitu kan. Jadi saya udah mulai dekat gitu. Tapi saya dekat sama Tuhan kok ada penyakit ini begitu. Sebagai seorang istri, apalagi anak masih kuliah kan butuh biaya. Terus gimana? Dalam kesendirian saya sering menangis tanpa dia tahu. Dan saya tidak mau menangis di depan dia gitu kan. Pulang kerja saya menangis. Di rumah subuh-subuh. Nanti mau bekerja juga. Tanpa dia tahu saya menangis sama Tuhan. Tuhan, saya serahkan semuanya sama Tuhan. Kebetulan ada bimbingan dari Pak Pendeta Petrus ya. Dan juga Ibu Belinda yang selalu menguatkan iman. Dan selalu mengucapkan jangan pernah patah semangat. Dan selalu perkatakan bahwa bilur-bilur Yesus bisa menyembuhkan sakit penyakit apapun. Itu yang saya selalu pegang dari Pak Pendeta itu. Jadi itu saya selalu bilang. Dan setiap pagi ada ibadah fajar, saya selalu oleskan minyak urapan. Itu yang selalu saya percaya Tuhan Yesus penyembuh itu. Dan saya selalu bilang jangan patah semangat gitu. Dan berdoa. Kalau dokter nggak ada bilang penyebab penyakit saya apa. Ya, cuman ya kita pasti tahu lah. Saya dulu perokok berat. Saya bisa sampai 4-6 sampai 6 bungkus saya satu hari. Saya kan kerja di kafe berpuluh tahun. Tidak teratur tidur. Mungkin itulah merokok. Dan tidur di lantai pakai kipas. Itu selama bertahun-tahun. Selama saya berumah tangga juga. Ya mungkin itulah pengaruhnya. Saya nggak pernah pakai alas tidur dulu. Jadi
tidur, buka baju, pakai kipas, wah udah, nah, baru nyenyak tidurnya. Mungkin penyebabnya itu, mungkin. Setelah selesai kemo, udah 6 kali kemo tuh, diponis dokter sudah sembuh ya, udah ringan banget lah gitu, pulang ke rumah, kumpul semua keluarga di rumah. Setelah keluarga pergi pulang semua, dia merasa sakit. Di situ merasa sakit lagi dia. Padahal pulang dari rumah sakit, dokter mengatakan itu sudah berkurang 50%. Tapi setelah keluarga pulang semua, dia menjerit sakit. Sakit, kayak ditusuk, disayat dari sini ke belakang. Itu sakit, tak tertahankan itu. Mau saya makan obat nyeri, istri jangan makan obat nyeri. Kita berdoa aja katanya. Dia udah nggak kuat kan, cuma satu yang bisa saya lakukan, berdoa. Tapi dia kesakitan, dia bilang, udah minta aja obat nyeri itu. Tidak, jangan kamu minum obat nyeri, itu hanya sementara. Itu saya bilang, kita berdoa, saya berdoa sampai menangis sama Tuhan. Setelah berdoa dia tidur nyenyak, bangun pagi saya tanya masih sakit enggak? Udah enggak. Benar-benar satu mukjizat yang luar biasa. Bulan 7 kemarin, pemeriksaan terakhir, penyakit saya 50% sudah menyusut. Menyusut. Jadi itu semua karena yang paling utama itu karena pertolongan Tuhan. Dan yang kedua, saya tidak pernah surut semangat saya. Saya pasti berolahraga 3 kali seminggu. Yang ketiga, ini intinya juga ini. Istri saya tidak pernah marah-marah sama saya. Jadi kalau ada orang di luar, suaminya udah sakit, merepek lagi istrinya. Cepat mati itu semua suamimu itu. Ya untung aja ada dia yang sangat baik merawat aku. Ada dokter yang lebih dahsyat di antara seluruh dokter, yaitu Tuhan. Kalau kita percaya masih ada Tuhan, berarti kita bisa sembuh. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sahabat, kisah tadi mengajarkan kita bahwa menghadapi sakit penyakit bukan hanya tentang fisik, namun juga tentang iman. Ketika dunia berkata mustahil, Tuhan selalu punya cara untuk memberikan kita kekuatan melangkah lagi. Jadi jika hari ini kamu mengalami persoalan yang begitu berat, tetap semangat dan jangan menyerah ya. Namun jika kamu membutuhkan seseorang untuk mendampingi kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa dan konseling Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendengarkan cerita kamu dan mendampingi kamu di dalam doa. Jangan ragu untuk menghubungi kami, satu langkah kecil bisa mengubah hidupmu selamanya. Setelah ini kita akan ngobrol dengan seorang yang sudah menjadi inspirasi bagi banyak orang melalui kehidupannya dan karya-karyanya. Bahkan melalui kesuksesannya, dia menyadari yang paling penting dalam hidupnya adalah Tuhan. Penasaran dengan kisahnya? Mari kita ngobrol dengan dia. Sahabat Solusi, hari ini saya kedatangan seorang tamu yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi sahabat Solusi. So, mari kita sambut sama-sama Echa Sumantri. Thank you for coming hari ini. Thank you so much. Thank you. Kemarin istrinya mampir ke Solusi, hari ini Kak Echa. Oh iya. Sebuah kehormatan di interview Pastor Patudu. Waduh. Thank you Kak. Ini sebuah kehormatan bagi kami untuk Likewise. ngobrol lagi sama Kak Echa dan bisa membagikan kisah hidup ya. Mungkin kalau perkenalan nggak perlu ya? Perlu kali, banyak yang belum kenal. Perlu gitu. ya? Oke boleh. Silakan perkenalan dulu. Lagi sibuk apa hari-hari ini? Lagi banyak pelayanan, terus project pribadi juga dalam musik. Ya basically 2 itu sih. Iya. Orang kan mungkin sekarang lihat seorang Echa Sumantri ini banyak melayani juga, banyak pelayanan membagikan firman Tuhan. Mereka mungkin bertanya musik masih hit ya? Masih banget.
Thank you udah ditanyain, masih banget. Soalnya banyak yang berpikir udah nggak main drum, masih dong, nggak mungkin nggak. Itu jadi Kecuali ada suara dari surga bilang nggak boleh main drum, oke, aku berhenti. Sejauh ini nggak ada sih, jadi kita main terus. main terus ya. Iya, jadi banyak yang bertanya sih seperti itu ya. Apakah musiknya ditinggalkan? Enggak. Itu tetap yang menjadi passion ya dia. Iya, apa ya, talenta yang Tuhan udah kasih ya. Cuma konteksnya misalnya kayak Desember kemarin, itu jadwal pelayanan tuh udah masuk dari berbulan-bulan sebelumnya. Jadi pas ada jadwal bermusik yang agak mepet ya nggak bisa udah. Ya sekarang harus lebih bisa bagi waktu aja waktu. ya. Apalagi sejak nikah tuh sebisa mungkin satu hari nggak mau lebih dari satu jadwal. Biar Iya, ada waktu biar ada juga waktu buat keluarga. rest ya. Nah, seorang Echa ini kan seseorang yang menginspirasi ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, banyak sekali orang yang pengen kalau ditanya pengen jadi siapa ya? Kayak Echa Sumantri. Kalau terutama anak-anak kecil ya kalau lagi main drum ya. Dibohongin orang tuanya itu enggak. dari sekian banyak drummer yang paling sering disebut salah satunya mungkin Puji Tuhan. Echa Sumantri gitu. Nah, tetapi kan perjalanan ini bukan perjalanan yang mudah ya. Banget. Nah, boleh ceritakan nggak sih awalnya itu gimana memulai perjalanan ini? Well, kalau tadi di-mention anak-anak kecil, ya itu relate banget sih. Memang karena aku dari kecil main musik. Nah, dari kecil. Kalau dulu pengen jadi siapa? Puji Tuhan nggak ada satu orang gitu. I mean aku sering baca interview kan drummer-drummer kayak gue pengen main drum nih karena dia gitu. Aku nggak punya. Oke. Tapi tentu ada beberapa idola. Tapi setelah main drum gitu. I see, Iya. Jadi ya dari kecil main musik sampai sekarang pelayanan. Mungkin yang kenal aku dari sekuler bisa bertanya tuh kenapa sekarang melayani. Tapi kenyataannya aku dari umur 4 tahun puji Tuhan udah melayani. Iya, jadi udah panjang dari dulu. Bukan banting setir, Enggak, tapi iya. memang dari dulu melayani. Memang dari dulu pelayanan. Justru sekulernya yang ikutan setelah SMA gitu. I see. Jadi dulu mulainya main drum di gereja. Main drum di gereja. Oh, I see. Dari umur 4 tadi. tahun, 4 iya. tahun. Wow, luar biasa. Puji Tuhan. Nah, kalau menurut seorang Echa Sumantri nih, yang memberikan kekuatan kita untuk hidup benar itu apa? Karena daging ini kan lemah ya. Benar. Nah, daging ini lemah. Kita juga punya natur dosa yang membawa kita untuk tergoda gitu. Roh Kudus aja sih. Jadi makanya emang menundukkan pikiran, perasaan sama Roh Kudus. Kemarin aku baru lihat khotbah singkat gitu yang tentang pikiran. Alkitab mengajarkan kita bukan bahkan membuang pikiran itu, tapi menawan, menyerahkannya kepada Roh Kudus gitu. Jadi ya memang itu aja PR kita tanda kutip tuh untuk bisa memilih pas lihat godaan, lihat dosa. Oke, tawan kasih Roh Kudus. Oke. Dan nggak selalu mudah kan. Iya. Seringkali Tuhan sedetik aja Tuhan, 2 detik aja, tapi harus bisa. Iya. Dan baca firman ya. Pasti. Karena aku baru merenungkan kemarin firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kalau kita nggak baca tuh jalan kita gelap banget. Sepinter apapun kita pinternya dalam kegelapan gitu. Jadi aku membayangkan dunia ini tuh gelap banget bro ya. Gelap banget. Kalau kita nggak punya firman Tuhan ya nggak ada penerangnya. Aku berkali-kali membayangkan orang-orang yang bikin dosa tuh gelap banget kan. Mereka even nggak tahu itu dosa. Mereka udah nggak tahu itu dosa, udah gelap. Jadi ya firman Tuhan itu betul-betul satu-satunya center penerang jalan kita. Ya, ngomongin anak muda. Tadi Iya. kan banyak sekali anak muda yang tanya ya, gimana caranya hidup kudus, Iya. gimana caranya hidup benar. Sebenarnya permasalahan apa sih yang mereka miliki sekarang yang kalau dari kacamata seorang Echa Sumantri? Kalau aku melihatnya, sebetulnya godaan setan tuh nggak tambah parah kok. Sorry, revisi, bukan nggak tambah parah, itu aja. Tapi memang medianya makin banyak. Aku berkali-kali share, misalnya dulu mau lihat pornografi kan kita harus kemana lah, puji Tuhan aku nggak pernah sih begituan. Cuman orang-orang yang cerita tuh harus apa sih nyewa dulu gitu-gitu kan. Kalau sekarang tuh one to click di HP kita kan semudah itu. Mungkin dulu kita harus buka Blue Film dulu gitu. Sekarang tuh betul-betul satu klik. Jadi pas let's say kita buka Instagram gitu, kita tuh harus bisa menentukan dalam beberapa detik gue buka atau gue pencet agak lama not interested nih ya. Iya jadi itu betul-betul peperangan yang terjadinya bisa jadi setiap menit. So godaannya sama aja, kurang lebih pornografi lah, duit udah pasti, tapi intensitasnya makin banyak. Iya. Iya. Medianya makin banyak untuk Makin mempermudah anak-anak muda untuk bikin dosa. Makanya mestinya generasi sekarang tuh semakin sadar betapa kamu membutuhkan baca Alkitab dan Roh Kudus sih.
Karena makin jahat bro, makin jahat. Kita mikirin anak-anak kita nanti gimana nih, tapi ya dalam nama Yesus aman lah. Amin ya. Iya. Tantangannya makin besar. Iya. Jadi sebenarnya ya yang harus dilakukan anak-anak muda zaman sekarang. Ya kita nggak bilang bahwa baca Alkitab dan minta pertolongan Tuhan itu nggak cukup. Sangat gitu cukup ya. Iya. Cuman kita juga tentu ada action ya. Yes. Karena pertolongan Roh Kudus dan usaha kita itu tidak bertentangan. Mereka karena dua-duanya mengerjakan kekudusan kita. Gitu. Nah, apa sih yang berikutnya harus mereka punya lakukan? komunitas. Iya, punya pergaulan yang sehat. Dan aku tuh nggak pernah menjadikan ini poin nomor 1 karena aku dan istri kami kan berdua agak introvert nih, agak susah gaul. Jadi bertahun-tahun kita tuh berdua aja, ya, cari Tuhan berdua dan puji Tuhan Roh Kudus ngajar kita banyak lah. Tapi ada satu fase di mana Roh Kudus ya bilang kalian butuh komunitas gitu, so kita join dan honestly plus minus ya. Pastinya ada temen, tapi juga temen yang nggak selalu menyenangkan, dikecewakan juga. Well, dalam fase tertentu selama tidak melawan firman, ya aku percaya manusia menajamkan sesamanya. Tapi kan ada juga, mohon maaf nih, pergaulan yang even dalam gereja pun sesat gitu kan. Jadi buat teman-teman yang mungkin lagi kesulitan, jangan mengandalkan pergaulan lebih dari yang tadi, Roh Kudus dan firmanmu itu. Tapi aku percaya yang dipenuhi Roh Kudus dan yang suka baca firman akan dipertemukan dengan pergaulan yang sehat. Gitu. Amin. Iya. Jadi ya pergaulan memang penting, tapi aku tidak akan taruh itu di nomor 1. Nomor 1-nya tetap Roh Kudus dan firman Tuhan. Oke. Iya. Nah, ngomongin tentang pasangan hidup. Ini juga problema anak-anak muda zaman sekarang. Nah, menurut Echa nih, gimana sih yang benar tuh melihat pasangan hidup dari Tuhan? Aku baru ngobrol kemarin sama dia, lebih muda sedikit ya kayaknya ya. Aku dan istri. Dia punya pacar, terus aku tanya, udah siap nikah belum? Karena itu khotbah yang aku dengar pas aku SMP. Jadi waktu itu aku ke gereja, terus khotbahnya bilang gini, yang punya pacar harus mau nikah sama dia, atau intinya harus mau menikah. Karena kalau nggak mau nikah buat apa pacaran? Oh iya ya, kan beberapa orang pacaran main-main aja. Lu mau nikah sama dia nggak? Enggak sih, ngisi waktu kosong aja gitu. Nah nggak bisa tuh. Siap nikah bukan berarti bulan depan siap gitu, enggak, cuman mentalnya udah siap. Iya. Jadi mau Tuhan kasih nikahnya 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, kita udah yakin sama orang ini. Itu sih yang penting ya. Kita tahu dia dari Tuhan dan kita siap. Ya, siap atau enggak, waktu yang akan membuktikan. Tapi aku percaya kitanya mau komitmen sama dia. Komitmen itu yang penting ya. Gimana sih? Ya, ini kita tidak usah bahas pergumulan secara detail ya. Tapi kan Echa dan istri sempat mengalami pergumulan yang berat. Bagaimana kalian melewatinya berdua gitu? Ini mungkin jawaban yang tidak terlalu menyenangkan. Tapi kenyataannya kita tidak melewatinya selalu berdua sih. Oke. Jadi memang ada waktu-waktu tertentu Tuhan bicara sama Jess aja. Tuhan bicara sama aku aja gitu. Jadi justru di momen itu ngajarin memang suami istri harus kompak. Tapi bicara hubungan spiritual, Roh Kudus tuh personal banget. Personal. Iya, jadi banyak Roh Kudus bicara sama aku dan istri ketika kami justru lagi nggak bareng. Ya nggak usah berbeda tempat, beda rumah gitu, beda kamar aja. Aku di kamar ini, Jess di kamar ini, Tuhan bicara gitu. Jadi itu kenyataannya. Mungkin jawaban yang diharapkan kan, wah menghadapinya berdua. Tapi ternyata enggak. Seringkali justru Roh Kudus bicara personal banget sama kita. Dan dari situ justru kita makin kuat untuk berdua. Yep. Dan akhirnya yang bisa membuat kalian melewati itu semua dengan ucapan syukur ya, kita bilang dengan ucapan syukur. Itu prosesnya gimana sih? Seberat apa sih? Jujur sampai sekarang masih bingung kok bro. Jujur masih bingung, masih ada kebingungan, masih ada pertanyaan. Tapi ya, I think itu ya, gimana ngomongnya ya? Kuasa Tuhan ya. Kita bisa melewati itu, tiba-tiba lewat aja gitu. Pas sudah lewat, oh iya makasih Tuhan udah lewat ya. Sulit diungkapkan dengan kata-kata, tapi intinya lewat juga. Iya, lewat juga intinya. Ada beberapa hal yang kita nggak perlu ngerti, cukup dijalanin aja, lewat juga. Kita ngomongin pasangan yang tepat, berarti kan selain apa ya, selain sesuai firman Tuhan ya, sepadan gitu ya, sama-sama takut akan Tuhan, sama-sama cinta Tuhan. Ada nggak sih kriteria? No, ini bukan fisik, bukan harta ya. Bagaimana kriteria pasangan yang tepat selain yang tadi itu? Kalau aku sederhana,
dia harus bisa mengerti, saling mengertian. Selama hal-hal itu dalam ranah kebenaran. Kan, ini hal kecil sih. Misalnya suaminya suka koleksi barang-barang yang I know tanpa barang ini dia nggak akan mati gitu. Tapi itu memberikan sukacita kecil dalam hidup dia. Ya udah, selama nggak dosa ya udah, selama nggak ganggu tabungan ya udah gitu. Kan banyak yang egois, enggak, kita harus maunya gua gitu. Itu kan apa ya, aku bilang langkah awal dari kehancuran sih. Nggak mau saling ngerti. Ya kan, aku dan Jess selera musik kita beda. Jadi ya ganti-gantian, kadang dengerin Korea di mobil, kadang dengerin jazz yang berat banget. Ya, I think itu bagian dari toleransi ya. Dan selama kita mau saling menghargai, saling mengerti, Roh Kudus akan kasih hikmat kok. Ada waktunya untuk kita punya me time misalnya gitu. Tapi kalau aku mungkin agak ekstrim. Sebisa mungkin aku pengennya bareng terus sama Jess. Jadi ya in a way aku belajar apa yang dia suka, dia belajar apa yang aku suka. Contoh paling gampang deh, kalau Tuhan izinin kita liburan ke luar negeri, ya itu akan bagi waktu tuh antara di toko make up sama toko musik gitu kan. Nah itu harus seneng tuh. Iya. Bukan cuman harus mengerti, kalau buat aku sebisa mungkin harus seneng. Karena kalau ngerti doang jadi beban kan. Tapi ayolah temukan keindahannya, temukan hal-hal yang bikin pasanganmu seneng. Ya jadi ketemu. Ini bukan poin nomor 1 tapi ini penting juga. Iya. Yep. Gini, sekarang kan lagi hot yang namanya standar TikTok. Yoi. Jadi semua orang itu punya standar pasangan nih. Iya. Yang TikTok bagikan gitu. Sedangkan itu kan yang pertama berbeda-beda satu dengan yang lain. Yang kedua mungkin tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, apa yang Echa lihat dari hal itu? Iya ya, aku selalu bicara soal kapasitas sih. Kayak, kita berdua puji Tuhan kita punya talenta dalam bidang musik. Kita nggak akan kan, bro kita bikin podcast yuk bahas politik. Enggak gitu kan. Kita nggak punya kapasitas itu. TikTok itu kan media sosial yang dibuat untuk hiburan, edukasi. Edukasinya juga seperlunya, sesuai kapasitas. Kenapa tiba-tiba jadi ngedukasi soal pasangan hidup gitu kan. Jadi itu bukan ranahnya dia. Kalau firman Tuhan jelas, tuntunan, bimbingan. Tapi TikTok ini kan, dia bahkan bukan buku. Dia tuh media sosial yang setiap orang bisa kasih pendapat. Gitu. Dan again, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Karena dunia ini standarnya akan berubah terus. TikTok punya standar, mungkin IG punya standar. Nanti someday ada media sosial baru lagi punya standar lagi. Kita akan jadi manusia yang labil banget sih bro kalau ngikutin standar itu kan. Ya jadi, buat jadi hiburan lah silahkan. Tapi jangan dijadikan pelajaran pembenaran. Ngeri sih. Dan yang lebih mengerikan bukan cuma standar pasangan ya. Standar hidup juga TikTok sudah mengajarkan banyak hal yang akhirnya orang mencari validasi di hal-hal yang fana dalam dunia. Kami punya temen yang uangnya pas-pasan, tapi tiap kemana-mana sewa mobil. For the sake of gue punya mobil. Padahal penghormatan kita nggak berkurang kalau dia naik kendaraan online atau dia naik motor. Kita nggak berkurang respect ya sama dia. Cuman itulah setan ya, berusaha mengacaukan pikiran jadi kayak gitu. Dan TikTok juga penuh dengan orang-orang yang flexing segala. I think ini sesuatu yang perlu dilihat lebih serius sih. Mungkin buat mereka sejauh ini berpikir ya, gue udah kerja keras, ya gue nikmatin apa salahnya gitu kan. Tapi kan Paulus juga ngajarin kita sesuatu yang Roh Kudus ngajarin melalui Paulus, nggak semua membangun. Kalau gue makan orang nggak diberkati, gue berdosa. Misalnya kamu udah tahu nih dengar suara Tuhan, beli tas baru nih 100 juta gitu, nggak usah di-post lah, udah buat seneng aja. Tapi kita egois, gue post nih, orang lihat terus kecewa, minder. Aku sih yakin itu bentuk pelanggaran juga. Karena kita tahu nih ini berpotensi bikin orang lain merasakan sesuatu yang salah. Anyway, apa sih yang di-expect ketika kita memamerkan kekayaan gitu, apa sih ya kan? Kita udah tahu kan akan ada yang senang, akan ada yang enggak. Kita jadi ya udah gak usah lah. Jadi batu sandungan. Batu sandungan yang nggak perlu terjadi juga. Kita kan punya banyak kreativitas untuk ngepost ya, nggak perlu yang begituan juga. Kalau dalam konteksku ya aku mempromosikan alat musik jelas. Kecuali Anda BA-nya Louis Vuitton atau Prada gitu. Silakan post. Iya post lah, tapi kalau enggak ya secukupnya aja lah. Nah ini kan berarti berbicara tentang identitas ya? Iya banget. Sehingga orang-orang ini mencari identitas dalam apa yang mereka punya. True.
Dan yang menonton pun jadi hancur karena mereka meletakkan identitas pada apa yang mereka tidak punya. Well said, ya. Nah menurut Echa ini gimana perihal identitas di ya khususnya anak-anak muda zaman sekarang ya? Makanya ya jangan bosan kalau kita nih selalu kembali ke firman Tuhan ya, karena semuanya ditemukan di situ sih. Kalau kamu nggak kuat sama firman, identitasnya dari hal-hal lain. Mungkin bukan barang branded, tapi ada beberapa orang yang gue kalau ngerokok gue ngerasa keren, gue ngerasa tenang. Ya kan? Ada beberapa orang yang harus punya pacar karena kalau gue single gue nggak keren. Ya kan? Again, dunia berubah terus kan. Dunia berubah terus. Sekarang kan kalau lu jujur sama diri lu dengan apa adanya yang lu rasakan, lu tuh keren. Dan enggak kan? Alkitab nggak ngajarin kita untuk jadi apa adanya. Alkitab mengajarkan kita untuk jadi seperti Yesus. Kristus, ya. Jadi pentingnya kita punya dasar firman Tuhan. Kalau enggak identitas kita kacau bro, hancur. Kalau ikut singing contest terus gak juara 1, kalau identitas kita di situ kan down banget ya. Yeah. Udah juara 1, terus bikin single kalah sama juara 2, popularitasnya down juga. Jadi mau sampai kapan kita ikutin itu kan? Iya. Iya, jadi memang betul-betul firman Tuhan aja. Ada nggak sih maksudnya beberapa ayat ya, beberapa pegangan dari kamu untuk kamu bisa melihat, oh identitasku yang sebenarnya ini. Sehingga ketika dunia menawarkan identitas dari hal-hal yang fana, kamu bisa terus menata hati kamu gitu. Aku pas inget Ibrani 13 ayat 5-6 sih. Kan akar segala kejahatan uang ya, makanya tegas banget janganlah kamu jadi hamba uang. Sebab aku tidak akan sekali-sekali meninggalkanmu gitu. Jadi kalau ditanya identitas Echa apa sih? Seseorang yang tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan ya. Lebih dari cukup itu. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa kita yang sudah ditebus adalah milik Sang Penebus. Kita adalah milik Tuhan. Sehingga apapun yang kita lakukan, kita melakukannya di hadapan Tuhan dan untuk Tuhan. Jadi bagi kita yang masih terikat dengan hidup yang sia-sia, ingatlah bahwa kita kini milik Tuhan. Itu yang akan membuat kita hidup bagi kemuliaannya, bukan hidup di dalam kesia-siaan. Dan juga bagi kita yang mungkin hari ini merasa Tuhan tidak pegang kendali dalam hidup kita, ingatlah kita ini miliknya yang berharga. Kita ini milik kesayangannya. Tidak mungkin di dalam pergumulan, di dalam kesesakan kita dibiarkan sendiri. Dia memegang kendali dan dia bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur bahwa kami diingatkan, kami sudah ditebus oleh darah yang mahal, yaitu adalah Kristus yang tercurah di kayu salib. Sehingga hari ini kami adalah milik-Mu. Firman Tuhan ini mengingatkan kami untuk tidak hidup bagi diri kami sendiri, bagi dunia dan hidup sia-sia, tapi untuk hidup bagi kemuliaan nama-Mu. Dan mengingatkan kami bahwa dalam apapun permasalahan dan kesesakan, Engkau ada menyertai kami. Engkau memegang kendali dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Karena kami ini milik kesayangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jika sahabat solusi hari ini sedang mengalami pergumulan yang berat, engkau mungkin mempertanyakan Tuhan, merasa Tuhan tidak pegang kendali dalam hidupmu, dan kamu membutuhkan dukungan doa, kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa dan konseling Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendengarkan cerita kamu dan mendukung kamu di dalam doa. Kami tunggu ya. Kita yang sudah merasakan kasih Tuhan tentu rindu untuk membagikan kasih ini bagi orang-orang yang membutuhkan pengharapan dan pemulihan. Kamu bisa menjadi saluran kasih Tuhan dengan cara scan QR Code yang ada di layar kamu. Kamu bisa mendukung banyak orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Setiap dukungan kamu pasti memberkati banyak orang. Terima kasih sudah menyaksikan Solusi. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihi kamu. Dan apapun permasalahanmu, di dalam Tuhan pasti ada solusi.